Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-sebenarnya takwa. Karena sesungguhnya dengan takwa Allah sudah memberikan janji yang terbaik bagi kita, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan mulia hidupmu di dunia wal akhirah. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan mengantarkan sebuah tema pada kultum siang yang luar biasa ini yang berjudul tantangan dakwah secara global. Setidaknya ada dua tantangan dakwah Islam secara global. Yang pertama yaitu adanya stigma buruk terhadap Islam dari masyarakat internasional. Inilah yang telah mengantarkan masyarakat dunia untuk mempunyai sikap yang namanya fobia terhadap Islam. Maka lahirlah kelompok Islamfobia, yaitu kelompok yang membenci terhadap kebenaran dan eksistensi Islam di muka bumi ini. Dan kelompok-kelompok inilah yang telah banyak menebarkan informasi terhadap Islam. Islam diidentik dengan agama yang diciptakan oleh manusia yang bernama Muhammad, yaitu agama yang mengantarkan manusia terhadap penghancuran dan kehancuran pada peradaban dunia. Islam adalah agama yang mengantarkan manusia bersikap intoleransi terhadap nilai kemanusiaan di muka bumi ini. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji yang terbaik kepada orang-orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada ayat Al-Quran yang begitu dahsyat pada surat Al-Anbiya ayat 107. Sesungguhnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanya menjadi penyelamat bagi alam semesta, menjadi rahmat bagi alam semesta. Menurut Imam At-Tabari, makna terdalam dan tertinggi dari rahmatan lil alamin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan dengan balasan yang luar biasa. Dan lebih-lebih ketika manusia telah ditiadakan di alam bumi ini. Sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kelompok dari ujung dunia timur sampai ujung dunia barat, sesungguhnya kelompok ini tidak akan pernah berhenti memberikan sebuah informasi yang buruk terhadap Islam. Lalu tidak sampai di sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jawaban atas tindakan-tindakan kelompok-kelompok yang membenci Islam. Lalu sesungguhnya Allah telah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, sesungguhnya aku akan memberikan ujian kepada manusia. Lalu apa itu ujiannya? Yang pertama adalah ujian kekurangan. Yang kedua adalah ujian kekurangan harta. Yang ketiga kekurangan jiwa. Dan yang terakhir adalah ujian kekurangan buah-buahan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan kalimat yang begitu dahsyat kepada kita. Yaitu sesungguhnya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu kunci yang harus kita ambil,
Yang pertama, mari kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa sesungguhnya untuk menghadapi ancaman, bantingan, goncangan, bahkan sekaligus pembunuhan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan titel Ulul Azmi, yaitu titel yang tertinggi karena kejuhutannya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, tantangan yang kedua adalah tantangan yang datangnya dari tubuh umat Islam. Pada saat ini kita bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam, hubungan antara Islam yang satu sama yang lain, negara Islam yang satu dengan yang lain masih belum begitu maksimal. Maka Allah memberikan warning kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan pernah bercerai-berai dan bertakwalah kepada Allah. Maka adapun dua hal yang harus kita ambil pada pelajaran kultum kali ini. Yang pertama, marilah kita tempatkan satu kesabaran untuk menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, mari kita ikhlas untuk menjalani tantangan, hambatan, dan rintangan. Karena tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat milenial yang dirahmati Allah, mendekati bulan puasa ini, mari kita ramaikan bulan puasa ini dengan sifat sabar dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga pada akhirnya Allah memberikan suatu kalimat yang terbaik yang harus kita ingat dalam hidup kita. It is time to come back. Waktunya untuk kembali. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendengar yang berada di seluruh dunia, umat Islam, mudah-mudahan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titel Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.